di properti mulai 2016 sampai sekarang. Ini fakta di sekeliling saya dan mungkin beberapa teman-teman atau Bapak Ibu yang masih baru di properti. Ya, banyak marketer yang gagal closing berbulan-bulan karena tidak punya pola maupun cara jualan yang yang tidak punya cara jualan yang terpola. Maksud saya gimana? Mereka misalkan ya selama 1 tahun cuma bisa closing 2 atau 3, ya tetap menggunakan cara itu, nggak coba mau upgrade mencoba yang lain. Contoh dengan cara tradisional, cumanya nunggu sebar brosur maupun iklan-iklan yang mengandalkan gratisan. Gitu. Ya bisa closing, cuma nanti untuk apa ya kerutinannya itu masih dipertanyakan. Gitu. Karena di sini nggak ada pola yang menuju arah closing ya. Kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali baru closing, bahkan 6 bulan sekali. Itu kan cukup memprihatinkan dan sangat nggak enak bagi user karena saya yakin fee-nya kan nggak secepat gitu. Ada tergantung sih, ada yang cepat atau enggak. Nah, di sini kan harus berubah. Ketika misalkan Anda menggunakan marketplace selama 3 bulan, 4 bulan nggak ada perubahan, ya segera lakukan platform lain, jangan yang itu terus. Kecuali Anda nggak mau adanya perubahan. Jadi memang harus dicoba dan harus berani. Nah, ya tentang digital marketing ya, mungkin kalau jenengan semua Bapak Ibu saat ini bergerak di dunia marketing, maka untuk di zaman sekarang, apalagi masa pandemi dan PPKM ini ya nggak jauh-jauh dari namanya digital marketing. Kalau Anda nggak paham atau mungkin masih minim literasi tentang digital marketing, ya perlu dipertanyakan sosok kemarketingan Anda. Apa itu digital marketing? Ya beberapa platform ini seperti SEO, ya, website. Kira-kira sudah punya website belum, Bapak Ibu? Nah, kalau belum ya diusahakan harus bisa gitu ya. Konten yang bikin gambar-gambar atau tulisan, copywriting. Nah, ini jangan hanya kopas dari developer, tapi harus bisa meng-create. Nah, ada promo apa, dibuat bahasa yang menarik. Terus juga yang menurut saya nggak kalah penting adalah penguasaan Google maupun Facebook Ads. Jadi menurut saya untuk saat ini 2 platform ini yang sangat bersaing ya. Apapun jenisnya biasanya menggunakan ini. Walaupun bisa sih kalau kayak marketplace kan ada yang berbayar yang lain. Tapi menurut saya sih lebih nendang atau lebih dahsyat kalau menggunakan Google maupun Facebook. Jadi kalau masih yang belum 2 platform ini, monggo segera upgrade ya. Jadi nggak harus buru-buru praktek, yang penting tahu dulu. Kalau Google itu lebih ke pencarian ya. Jadi tadi kan orang mencari produk Anda. Kalau Facebook adalah Anda menawarkan produk ke orang-orang yang diduga suka terhadap produk Anda. Ya. Juga harus tahu list building, bagaimana manage suatu list. Orang yang hot bagaimana, orang yang cold bagaimana, terus yang sudah beli bagaimana, itu harus punya agenda khusus. Instagram maupun WhatsApp, dan juga yang terbaru adalah TikTok ya. Kalau saya jujur kalau TikTok belum begitu menguasai, cuma sekedar untuk apa ya, promo produk biasanya saya kan lebih cepat viralnya. Jadi gitu ya. Jadi bagi saat yang menekuni dunia marketing ya usahakan harus punya niat dalam hati untuk bisa menguasai ini gitu ya. Karena di sini adalah kuncinya ya, kuncinya untuk bisa closing cepat. Ya. Sebagai marketing properti harus menguasai salah satu platform di atas. Enggak cuma salah satu sih, beberapa ya. Harusnya 3 atau 4 harus menguasai. Enggak harus semuanya sih, tapi harus ada upaya untuk menguasai ini. Oke. Nah, saat gini, ada beberapa teman yang curhat ke saya, kok sampai gampang banget ya. Saya aja kadang susah untuk closing. Sebetulnya gini, closing properti atau mungkin
closing produk yang nilainya besar, ratusan juta, itu kan butuh effort yang tidak sesimpel kalau orang belanja di marketplace ya, kayak, atau mungkin di Shopee atau lainnya. Di sini ada namanya funneling, ya. Jadi ada proses-proses yang harus dilalui. Ibarat kita tuh mancing ikan ya. Jadi mancing ya, Anda marketing punya apa itu pancing, terus ada umpannya, terus ada ikan. Kita kan cari ikan ya. Ikan diibaratkan adalah user gitu ya. User. Nah, kita harus tentukan kira-kira mau mancing di mana. Monggo misalkan mau mancing di marketplace, di situ juga banyak. Cuma saya lihat memang kalau marketplace kayak rumah.com, rumah 123, OLX, itu ada persaingannya sangat ketat. Karena ketika orang masuk, di situ yang dilihat kan ada banyak marketing. Dan di situ Anda cuma pasrah, nggak bisa mengoptimasi macam, nggak bisa. Jadi ketika ngiklan, sudah didungani, ya. Dan juga jangan lupa highlight, atau mungkin yang fasilitas premium. Nah, kalau di sini adalah pola digital marketing, kalau dalam properti adalah sekarang tentukan kolamnya. Anggap kita fokus di Google maupun Facebook, bisa. Tapi kalau di sini adalah sesuai tema adalah Google. Tahu nggak di Google itu banyak sekali ikan-ikan atau mungkin user-user potensial yang mencari produk Anda. Nah, masalahnya ada ketika ada pencari itu, Anda sudah eksis belum? Nah, yang kedua adalah pakai pancing atau umpan. Jadi ini saya ibaratkan marketing, ada pancingnya. Itu ada pakai Google Ads atau iklan berbayar. Bisa nangkap ikan dengan cara tangan kosong ya bisa, tapi kan ya nggak semudah kalau pakai pancing. Ya kan kalau pancing kan nunggu ikan ada yang hub makanannya seperti di Google, nunggu orang yang mengetik kemudian mencari tertarik terus klik ya. Klik itu istilahnya masuk ke website, artinya ikannya sudah masuk ke umpan. Setelah itu dia membaca halaman penawaran Anda berupa website ya. Di sini berarti kan kemampuan Anda mempunyai atau membuat website itu juga harus diutamakan. Maka ditampung di wadah sendiri namanya WhatsApp. Ya. WhatsApp masuk tanya-tanya, tergantung Anda bisa menjelaskan secara detail, bisa meyakinkan atau tidak, itu semua jujur nggak semuanya harus dilemparkan ke Google, tapi juga peran dari marketing sendiri. Friendly nggak, sopan nggak, menyenangkan nggak, itu juga faktor yang sangat mempengaruhi terhadap closing. Oke ya. Jadi jangan khawatir. Jadi ikannya yang saya yakin banyak, cuma kita kan nggak tahu. Gitu ya. Jadi untuk closing ya mau nggak mau Anda harus mancing. Kalau nggak mancing ya nggak closing. Oke ya, menurut saya faktor closing properti itu ada 3 ya. Ya, pertama adalah produk. Jadi Anda harus memilih produk-produk yang kira-kira betul-betul menjual. Yang disukai oleh orang adalah produk pertama murah ya. Murah ya. Murah bukan berarti di bawah 200 juta enggak. 500 juta, 600 juta kalau itu sesuai spek yang ditawarkan dan worth it, maka bisa dibilang murah. Produknya harus betul menjual. Kebetulan saya kembali menjualkan produk yang betul-betul menjual, alhamdulillah bisa laku banyak. Dan perlu diperhatikan juga bagi marketing adalah kecepatan fee ya, karena ini penting banget. Kalau Anda sudah main paid traffic atau Google Ads, diusahakan developer atau mungkin produk-produk yang cepat cair fee-nya. Nah, yang kedua adalah promotion ya. Jadi kecanggihan Anda sebagai marketing mempromosikan produk. Kalau sudah produknya bagus, kalau nggak closing, berarti ada yang salah dalam promosinya. Nanti di sini perlu dibenahi lagi. Terus yang ketiga adalah person. Person berarti kan individual marketingnya sendiri. Kira-kira humble nggak, kira-kira enak nggak dalam melayani, dan yang paling faktor adalah ketika bertemu dengan user.
Ini sangat penting karena di situ adalah bisa membuat deal atau enggak itu kita pertemuan, kemampuan menjelaskan, kemampuan meyakinkan, nah, itu sangat penting. Oke, nah lalu apa peran Google Ads khususnya penjualan properti? Kira-kira perannya apa? Ya, kalau menurut saya ini sangat penting ya, sangat penting sekali dan sangat powerful, sangat ampuh lah. Karena dalam Google Ads sekali lagi tadi adalah produk kita dicari orang. Tinggal kita menganalisa kira-kira sudah bagus atau enggak gitu ya. Tentang iklan kita, website kita, itu nanti itu adalah kemampuan dari advertiser. Oke, berdasarkan pengalaman menggunakan platform Google Ads selama 2 tahun lebih, alhamdulillah media ini sangat powerful. Jadi alhamdulillah kemarin kita sedikit cerita ya, 1 tahun terakhir kita alhamdulillah bertiga, saya sama tim ya, itu alhamdulillah closing kita di angka 60-70-an unit, ya, cuma 3A dan rata-rata itu menggunakan Google Ads kita carinya. Jadi 3 orang alhamdulillah dapat fee dibagi 3 orang kurang lebih 60-an unit. Jadi kalau masing-masing 10 juta kan sudah kelihatan itu kan. Oke. Nah, saya coba tunjukkan setelah ini. Dari tadi kan saya jelaskan secara umum. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, sekarang saya coba untuk membuka. Tadi sesuai dengan tema di sini adalah buka rahasia dapur ya. Bagaimana ya, siap. Jadi Google itu, langsung ditunjukkan ya Om ya dashboardnya ya. Ya, saya tunjukkan dashboardnya bagaimana di dalam istilah mesinnya itu bagaimana sehingga iklan itu bisa jalan. Oke, saya stop dulu. Oke ya. Sebentar. Oke, alhamdulillah sudah ready. Ini iklan saya baru jalan kira-kira 1 mingguan. Baru 1 mingguan saya habis 500-an. Nah, saya tunjukkan dulu ya. Share screen-nya dulu Om. Ya, bentar. Jadi gini Bapak Ibu, saya jujur selama PPKM darurat, terus kemudian PPKM level 4, terus dilanjutkan lagi sampai 16 Agustus ya. Jadi jujur, saya kemarin saya post, saya hentikan dulu iklan saya karena saya yakin kunjungan sangat minim. Tapi tak pikir-pikir, kalau bertahan terus tanpa menyerang, lama-lama jebol juga gitu. Makanya kemarin saya putuskan, seminggu terakhir saya baru iklan, alhamdulillah habis 540. Jadi kita nggak ada pilihan ya. Diem, kemungkinan untuk dapat user minim. Gerak ada dua kemungkinan. Kalau nggak untung ya rugi. Tapi alhamdulillah Om, hasilnya untung. Jadi siap. nanti setelah ini saya share adalah saya minggu ini ya, jadi seminggu ini saya iklan habis 540.000 dan alhamdulillah menghasilkan 1 closingan Om. Wis, mantap. 1 closingan hari Selasa chat, Rabu survei, survei terus dulu ya. Kamis ITJ, Jumat tadi sore sudah tadi pagi sudah transfer 100 juta. Alhamdulillah. Dan besok fee saya sudah cair. Jadi antara yang kita keluarkan dengan hasil itu bisa mungkin saat ini untuk saat kondisi ini mungkin hampir 20 kali lipat Om. Siap. Hasilnya emang kalau properti itu nggak bisa diprediksi gitu ya.
Kadang iklan sudah jutaan, baru dapat 1-2, tapi baru mulai 500 ribuan dan data yang masuk kurang lebih 7 orang ya. 6-7 orang aja, alhamdulillah 1 deal. Jadi gitu. Ya. Alhamdulillah, jadi kayak gitu. Nah, oke, saya tunjukkan gini ya. Kalau Google Ads bagi yang belum punya, saya tunjukkan seperti ini dan kalau mau membuatnya gampang. Saya yakin kalau Bapak Ibu sering mengakses YouTube atau Google pasti sering nongol namanya iklan. Jadi mudah sangat, dengan ngetik adsgoogle.com itu sudah masuk, tinggal Anda daftar. Daftarnya pakai Gmail, terus password, udah. Kalau daftar sih gampang, cuma bisa nggak nanti setelah itu membuatnya dan menganalisa. Karena di sini misalnya, di sini datanya semuanya ada. Om mungkin Contoh ya, kasih contoh dulu Om, apa namanya, contoh iklan Google Ads itu seperti oh ya, apa gitu, mungkin bisa oke. ya. Oke ya, saya buat incognito aja biar enak. Oke. Ya, mungkin Ini kan ada teman-teman polanya kan yang belum gampang ya. kenal dengan Google Ya, Ads, gimana sih iklan Google hmm, Ads itu bentuknya seperti apa gitu ya. ya. Ketika orang mengetikkan kata istilah pengusuran di sini ya, query ya istilahnya. Dan Anda masang kata kunci, misalkan gini. Maka beberapa iklan akan muncul. Di sini ada Adina Residen. Ini kebetulan kemarin juga advertisernya bimbingan saya. Dan kita bisa bersaing langsung sama platform rumah.com-nya. Jadi kita tidak di dalam rumah.com, tapi kita bisa melawan langsung. Jadi Nah, berarti head-to-head-nya contoh iklannya yang ada tulisan iklan itu ya Om ya di atas iklan, tadi ya. ya. Kan paling atas kan, nomor 1 lagi. 1, Ya. 2. Nanti di sini juga ada lagi. Biasanya bawa Brighton. Nanti beda platform ya beda yang muncul gitu, tergantung lokasi, tergantung sinyal, tergantung kebiasaan dari pencari itu. Namun sekilas ya kayak gini lah kan gitu. Ya. Gini ya. Di sini nanti akan saya contohkan lagi ya, misalkan misalkan gini ya. Ya, ini kan muncul, cuma memang lagi-lagi tergantung sinyal, jadi kadang muncul, kadang enggak. Dan Ya. ketika misalkan tadi nanti yang muncul beda-beda. Ini kan banyak pencarian-pencarian gini ya. Gini. Nah, yang ada iklannya nih loh ya. Ini adalah iklan Google Ads. Ini kan semua rata-rata marketplace besar ya, Lamudi, rumah.com, LX, sama 123. Jadi nggak ada yang website kecil, ini kan website besar semua raksasa. Kita bisa muncul di sini. Nah, ketika diklik, nah, itu nanti masuk ke halaman penawaran. Nah, semua datanya nanti akan muncul di, saya matikan dulu ya. Nah, nanti semua datanya Anda semua atau mungkin memanage-nya itu ada dari sini. Ya. Contoh iklan saya seminggu ini saya cuma hanya 100.000 per hari ya, jadi nggak banyak-banyak, masih menunggu PPKM-nya selesai, jadi banyak user yang masih tertunda mau kunjungan ke Kota Malang. Nah, di sini adalah kita punya data ya, jadi data yang sangat spesifik ini yang nggak bisa diberikan oleh platform lain. Kalau organik nggak bisa, nggak ada data kayak gini. Tayangan ya, tayangan itu ya berapa kali tayang muncul. Dan di Google adalah ketika baru diklik adalah baru ada kenaikan cas atau bayar. Nah, di sini juga ada datanya. Per klik atau mungkin per orang mengunjungi itu dikenakan biaya berapa.
Nah, Om, di sini sudah sebentar. ada. Cek apakah suara kita kecil? Halo? Normal atau kecil suaranya? Ini ada yang bilang dari Pak Fen, ini maaf suaranya kecil. Oke, normal ya. Yang lain gimana? Normal ya? Oke, normal. Mungkin Pak Fen bisa Oke. dibesarin volumenya ya. Ya. Mungkin lupa belum dibesarin. Oke, lanjut Om. Oke, jadi kayak gini, terus di sini kita bisa membaca lagi ya. Namanya adalah contoh kita bisa membuat campaign, kampanye itu dari sini. Ya. Ya, dari sini ya. Nah, nanti ada keluar semua datanya. Saya klik dulu. Nah, di sini kalau di Google Search, ini saya main yang Google Search ya, pencarian Google. Kita nanti bisa grouping-grouping ya. Contoh ini Om, saya melakukan pemisahan satu rumah sama satu tanah kafling. Jadi grupnya saya Siap. buat beda. Supaya datanya juga Dalam bisa data juga membedakan yang ya. masuk juga enak. Nah, dari sini ada data yang sangat detail, contoh ya. Grup 1 itu habis berapa, grup 2, grup 3 itu habis berapa. Terus grup 4 yang baru saya buat ternyata belum ada tayangan. Nggak tahu, mungkin iklannya belum setuju sih. Atau gimana. Di sini ada semua. Datanya sangat detail banget. Ada klik, tayangan, CTR, CPC, biaya, semuanya ada. Nah, ini kalau advertiser harus bisa membacanya. Kalau bagus, lanjutkan. Kalau jelek, dimatikan. Jadi simple. Jadi untuk iklan kan enak. Terus konversi, ini saya anggap konversi apa? Nomor WA yang chat. Ada 3. Walaupun di real ternyata 6 atau 7. Berarti konversi ini orang yang masuk ke WA kita ya? Iya, jadi tak anggap orang konversi ada orang yang ngechat WA. Jadi kita bisa nge-track ya. Orang mencari produk kita itu dimulai dari mana ada. Di sini saya contohkan ya. Nah, saya tunjukkan lagi, orang mencari itu yang diketik apa. Ini enaknya, ada data yang sangat diberikan. Ini yang diketik orang-orang yang sehingga timbul klik itu ada di sini semua. Siap. Nah, ini semua. Pencari kan banyak ya. Ada semua. Ini ada diduga orang-orang yang mencari properti. Bukti apa? Dia mengetikkan kata ini. Tinggal nanti ketika sudah masuk di website, itu cocok nggak dengan penawaran Anda. Ini baru. Oke, ya. Jadi prosesnya kayak gitu Bapak Ibu. Jadi orang tadi pencari google.com lalu masuk ke website di sini ya. Contoh website saya ini yang lagi aktif adalah ini ya. Ini banyak teman-teman saya dari Malang. Jadi memang salah satu yang harus dipunyai marketing adalah website atau landing page. Kira-kira teman-teman ada nggak yang belum punya website? Nah, yuk Atau sudah silakan punya ditulis semua? di kolom komentar yang sudah Ya, punya siapa, yang belum punya siapa. ya, yang sudah punya siapa, yang belum punya siapa. Jadi untuk ngiklan di Google Ads, mau nggak mau, suka nggak suka, Anda harus punya website sendiri. Jadi bukan website yang numpang di marketplace atau enggak, tapi adalah website sendiri. Yang berbayar atau gratis, monggo. Gratis boleh, berbayar boleh. Kalau gratis, contoh ya, Google My Business bisa. Cuma memang tampilan nggak sebagus, tampilan nggak sebagus kalau berbayar. Nah, jadi orang ngeklik, kemudian masuk ke website saya, di sini pengaruh adalah copywriting atau tulisan. Kira-kira sudah membuat orang tertarik nggak tulisan Anda? Contoh di sini, biasanya orang gini lalu scroll. Ya. Scroll ke bawah, terus ada saya berikan gambar-gambar, video animasi, terus copywriting, terus
Ketika ada promonya apa, bulan Agustus ya dia promo kemerdekaan. Kasih batasan limitnya, sampai kapan, biar segera melakukan take action. Nah, kemudian, nah ini juga salah satu skill yang harus dipunyai marketing, membuat tulisan atau copywriting. Kalau nggak bisa ini ya agak susah nanti. Ya harus belajar. Oke ya. Nah, ketika sudah tertarik, maka orang tinggal ngeklik tombol WA. Di sini di landing page ini nggak ada navigasi lain selain chat WA atau telepon. Jadi dia nggak bisa pindah ke halaman lain kecuali ini. Kalau tertarik biasanya ya Perintahnya jelas ya, langsung kontak jelas ke WA. kontak. Kalau nggak tertarik ya sudah, bukan target market kita. Betul. Yang penting kita ikhtiar sudah. Masalah rezeki itu memang biar yang di atas yang atur. Tetap manusia adalah berikhtiar. Jadi kayak gitu ya. Oke. Nah, ini adalah kata kunci. Terus kita kalau iklan Google juga bisa melihat pesaing kita siapa aja sih gitu ya. Oke, Nah, cek suaranya hilang atau yang ya. lain masih dengar ya? Ini Pak Alim suaranya hilang. Kalau saya masih jelas ya suaranya ya. Oke. Berarti Pak Alim nih yang lagi trouble ininya. Koneksinya mungkin. Ya. Oke, lanjut. Satu juga lagi ya. Jadi dasarnya platform ini adalah mesinnya kita bisa melihat kompetitor siapa aja yang saat ini bersaing dengan kita. Alhamdulillah punya saya tangannya termasuk tinggi daripada yang lain. Saya jujur saingannya di rumah.com. Kalau mereka yang masih bermain di rumah.com kan berarti di dalamnya rumah.com. Sedangkan di dalam rumah.com ini kan banyak sekali marketing di sana yang iklan. Kalau ini enggak, kita langsung saingan sama platformnya, marketplace-nya. Rumah.com, ada Brighton. Brighton kan termasuk agensi besar ya. Ada Adina Residen, Rumah 12, ini adalah marketplace juga. Primalen. Ini kita jujur, enaknya kita bisa mengintip siapa sih yang ikut iklan. Namun saya pede aja Om. Banyak yang iklan berarti ada pasar. Dan toh kita juga produknya beda, segmennya beda. Menurut saya sih nggak bersaing. Ya. Ini nggak masalah. Ada yang coret-coret. Oke ya. Ya, tolong yang coret-coret ya, Pak Maman. Mungkin kepencet ya. Putranya mungkin. Atau Di restart dulu Om. Di stop screen dulu Om. Stop dulu ya. Ya. Supaya coretannya hilang. Oke, itu sekilas tentang Google Ads ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau gimana silahkan. Oke ya. Gitu Kak Nunu ya. Mungkin bisa saya serahkan ke host untuk bisa membantu jalannya Zoom. Oke, siap Om. Sekilas kayak gitu. Terima kasih untuk materi sekilasnya ya. Kita buka sesi pertanyaan ya. Nanti bisa raise hand, langsung ngobrol atau tulis di kolom chat kalau ada pertanyaan. Sementara saya bacakan dari atas dulu, ini dari Pak Sis Bintoro. Saya pernah iklan di OLX yang berbayar, tapi kok belum nyantol sama sekali. Pertanyaan saya, kenapa kok belum ada yang nyantol? Gimana caranya? Apa ada yang salah waktu iklan? Oke, silakan Om. Oke. Oke, Jadi Kang Didi sesuai yang sebentar ya untuk yang raise hand. bilang tadi ya. Jadi kalau kita iklan Google itu kita langsung head to head sama marketplace. Tapi kalau jenengan iklan di marketplace itu saingannya dengan puluhan ratusan marketing di sana. Bahkan ribuan marketing. Ribuan. Dan jujur kita nggak bisa mengendalikan, nggak bisa ngontrol, nggak bisa. Betul, betul. Jadi kalau iklan ya sudah. Jadi sambil kita doa, kalau ada yang closing, alhamdulillah. Kalau enggak.
Kenapa faktornya gitu? Pertama tak lihat itu adalah ya persaingan sangat kompetitif, Om. Jadi persaingan kompetitif. Yang kedua, algoritma awalnya kita juga nggak tahu bagaimana dia memunculkan iklan ke customer. Dan ya itu tadi persaingan sangat ketat. Contoh ya, mungkin sudah melihat iklan Bapak ya, tapi sampingnya ada yang lebih murah. Sampingnya lagi ada lebih murah lagi. Jadinya harusnya anggap kalau di OLX itu kayak di Pujasera, Om. Pujasera. Ya, di pasar ya, banyak Iya, atau di pasar penjualnya. ya. Masuk atau Pujasera, soto, lalapan, terus kemudian Rawon misalnya, dan rawon. lain-lain lah. Ya, P-nya sebetulnya rawon, tapi kok ada yang lebih menarik, lebih murah, ya bisa yang lain. Ibaratnya gitu, karena di situ banyak pedagang. Beda kalau jenengan punya ruko sendiri, Anda promokan, terus toko A, berarti kan ke situ aja, nggak ke yang lain. Jadi wajar kalau misalnya nggak closing, karena di situ memang persaingan ketat, dan kedua, Anda nggak bisa ngontrol. Jadi jenengan nggak bisa ngontrol, ini mau diapakan gitu, kan cuma pasrah. Ya. Anda ngiklan, headline, udah, mau diapain? Nggak bisa diapa-apain. Kecuali Anda buat akun lagi. Jadi gitu, algoritmanya sangat tergantung apa yang dilakukan oleh OLX. Jadi kayak gitu. Oke, gitu ya Pak Sis untuk jawabannya. Semoga mencerahkan. Ya, kita yang raise hand dulu, Kang Didin, silakan. Oke, silakan. Silakan di-unmute dulu. Oke, makasih Om. Ya, Nggak pakai silakan. kamera ya, mohon maaf. Oke, siap, Ya, siap. Kak Didi nggak apa-apa. Iya. Nah, ini tadi kan ada beberapa placement ya, kalau yang saya tangkap tuh ada search, display, video, dan apalagi tuh ya, saya lupa tuh. Video. Nah, dari video, dari beberapa display tersebut, placement tersebut, itu yang paling efektif yang mana Om? Nah, terus yang pertama yang efektif, kedua mungkin yang murahnya yang mana gitu ya. Murah ya, efektif murah. Lebih murah yang mana gitu. Itu kan yang kita cari ya. Terus misalnya kalau di FB kan ada yang istilahnya awareness, konversi, dan sebagainya. Nah, kalau di Google itu ada seperti itu juga nggak Om? Mungkin itu aja Om pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Ya. Bagus pertanyaan dari Kang Didin. Saya jawab atau gimana? Ya, langsung dijawab Om. Oke ya. Tadi Kang Didin sudah tanya, di situ kan banyak sekali, ada search, display, terus video, dan lain sebagainya. Kira-kira yang paling efektif dan murah yang mana? Jadi gini, alhamdulillah saya sudah menggunakan search, Google Search sudah, display sudah, video sudah. Kalau menurut saya untuk yang paling efektif, karena di sini sesuai dengan yang saya alami adalah yang search, Google Search ya. Google Search itu berarti kan produk kita dicari orang. Produk kita dicari orang, kemudian kalau cocok dia pasti langsung untuk klik, kemudian tombol WA. Coba di sini kelemahannya Google Search adalah bidding, lelang. Jadi bagus-bagusan, tinggi-tinggian biaya ya. Gede-gedean, itu adalah yang nanti akan jadi pemenang. Dan ini akan berimbas ke biaya, Kang Didin. Siapa yang berani bayar mahal, nah itu yang menang. Tapi nggak cuma bayar mahal, tapi juga harus bagus. Jadi nanti kan di Google kan akan dinilai ya, jadi tentang namanya skor kualitas. Skor kualitas itu dinilai 1 CTR, click to rate. Jadi kira-kira tayang sama diklik itu berapa persennya akan dinilai sama Google. Yang kedua relevansi iklan. Kira-kira relevan nggak? Relevansinya bagus, maka di sini akan menang. Dan yang terakhir adalah kualitas halaman landing. Atau websitenya cepat nggak kalau diakses. Nah, itu akan berpengaruh terhadap harga dan juga sering muncul atau tidak. Jadi kalau menurut saya efektif mana? Dan itu pakai search, Pak. Kalau display yang lain,
itu jangkauannya kalau display itu sangat luas dan menurut saya murah. Kalau search itu kadang per klik itu 1.000 sampai 2.000. Kalau di display itu mungkin hanya 100 sampai 200 rupiah saja. Namun perlu digarisbawahi, kalau Anda nggak pinter men-setting, terutama display, itu cepat nyedot biayanya. Kadang-kadang 1 jam, ya? 2 jam habis. Karena sangat luas. Jadi berbeda dengan search yang tanya adalah sesuai dengan kata kunci atau istilah penelusuran digunakan orang. Tapi kalau di display itu adalah tergantung Google mau ditampilkan di mana. Ketika diklik kan Anda kena. Oke. Gitu ya. Jadi efektif dan murah itu cuma memang semuanya harus dicoba. Dicoba dulu. Nanti akan tahu. Kalau saya biasanya search untuk mencari user, terus kemudian display untuk remarketing. Jadi orang yang telah kena itu akan Dibayangin terus ya? Iya, dibayangin terus. Itu bagus. Murah dan itu sering muncul. Jadi orang yang telah menyentuh website kita, hati-hati. Besok-besok kena lagi. Pokoknya enaknya sampai closing ya? Sampai closing. Itu yang akan nggak bisa didapatkan kalau Anda iklan di OLX maupun yang lain, nggak bisa. Ya, betul. Namanya konversi. Kalau di Gitu ya, OLX itu kita bisa dapat data nggak sih, Om? Maksudnya ketika misalnya ada orang yang lihat postingan kita nih, kita bisa dapat WA-nya atau misalnya nomor HP-nya nggak sih kira-kira? Nggak bisa ya? Kalau sudah ngeklik baru bisa. Kalau Kalau belum sudah nggak ngeklik bisa. ya. Iya. Nah, padahal Iya. data itu penting ya. Penting. Data itu penting. Menurut saya kalau zaman sekarang ya data. Ya, semakin Orang-orang banyak data kaya. yang kita punya, otomatis peluang kita closing semakin tinggi ya. Ya, makanya di sini sebenarnya ngiklan itu sebenarnya mengumpulkan data, Om. Ya, Data orang-orang yang suka properti, produk Anda semakin banyak, maka nanti ke depan itu ngiklan semakin mudah. Kalau awal-awal pemula itu biasanya agak susah kan mencari, tapi kalau sudah datanya banyak enak. Ada launching produk lagi tinggal sebar. siap. Oke. Gitu ya, Kang Yang Didin. kedua. Oh ya, masih Yang ada kedua ya belum pertanyaan? FB. Oke. Kalau di Siap. FB ada awareness, konversi, terus ada itu ya, Retargeting. ada consideration ya, Ya, consideration. awareness, consideration sama konversi. Kalau di Google gimana? Google tuh ada namanya, kalau Google ada namanya maksimalkan klik, ada juga konversi, ada CPA, ada juga ROAS dan macam-macam. Hampir sama sih, cuma di sini beda istilah dan ada sedikit perbedaan. Contoh kalau baru ngiklan, saya sarankan pakai maksimalkan klik. Jadi bagaimana orang itu mencari klik Google mencari orang klik sebaik-baiknya. Nanti kalau datanya sudah matang, dinaikkan namanya konversi. Jadi Google akan mencarikan orang yang fokus adalah di konversi. Konversi apa? Contoh chat WA. Berarti kan Google akan mencari ke situ. Nanti kalau bagus naik lagi namanya CPA, cost per acquisition. Kira-kira budget berapa rupiah untuk dapat data. Contoh Rp50.000 untuk dapat satu nomor WA. Berarti biayanya bisa kita hitung juga ya, bisa kita kalkulasi ya, perkiraannya berapa gitu ya. Nah, contoh kalau Kang Didin pengen dapat ya 1 bulan 100 chatter, orang ngechat. Itu butuh berapa biaya kira-kira? Nggak mungkin lah 100 data WA cuma hanya modal 1 juta, nggak bisa. Karena kan secara peluang lebih besar. Atau mungkin 1 bulan saya target 10 chat aja ya, murah ini. Murah. Jadi tergantung sampai cepat closing berarti kan yang chat harus banyak, berarti kan sebanding juga dengan biaya yang harus dikeluarkan. Iya. Jadi sangat fair kalau di Google. Gitu ya Kang Didin, mungkin bisa menjawab atau ada pertanyaan lagi?
Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Ini dari Oke, ya. Pak Kasmuri. Kasih contoh iklan lead. Iklan. Kasih contoh iklan di Google Ads mungkin ya ini pertanyaannya. Ya. Mungkin bisa diulang lagi Om yang tadi Om yang Oke ya. ketika orang mencari di Google misalnya seperti apa prosesnya. Oke ya, saya ulang lagi. Jadi gini ya, anggap contoh ada buyer yang lagi mencari, misalkan saya domisili di Malang ya, jual rumah di Malang, klik. Nah di sini kan muncul ya, muncul iklan-iklan ini kan ada iklannya marketplace, terus kemudian di sini ya, ada. Kok di bawah ya tergantung, bisa-bisa mungkin di platform Anda atas, karena kan saya sering mengakses gitu loh. Ada iklan Adina, Kingspark, dan sebagainya. Nah, ketika ini diklik, sebetulnya kan cuma gini aja kan. Kalau menarik, maka dia akan scroll. Terus kalau misalkan tertarik lagi ya tinggal diklik gitu aja. Nomor WA di sini. Biasanya mencantumkan, oh ini di bawah ini. Gitu aja. WA di sini. Klik. Ya itu. Tombolnya sama nih. Yang ngajari sama. Konsep tombolnya hampir sama. Iya, jadi kemarin tahun lalu saya akan diminta in-house training di sini. Alhamdulillah Siap. bisa. Oke, Nah, dari data sini nanti akan masuk ke sini, Om. Ya, ke WA ya. Oke, datanya Nanti di sini, terkumpul di dashboard-nya ya. apa yang dilakukan setiap aktivitas user itu nanti di sini melihatnya. Bisa kita lacak secara detail orang yang klik, orang dari manapun juga bisa. Nanti ada datanya semua di sini. Siap. Gitu ya. Seperti itu ya Pak Kasmuri, semoga jawabannya memuaskan. Kemudian berikutnya ada dari Mr. Juna, apakah iklan Google Ads berbayar? Ya, silakan Om. Oke. Saya jawab, kalau iklan Google Ads ya berbayar. Berbayar, betul. Ya, namanya. Jadi memang ya ini pilihan ke jenengan mau yang gratis atau berbayar, lagi-lagi kembali ke jenengan. Kalau selama ini pakai gratisan dan itu bisa menghasilkan cukup banyak, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau nggak begitu menghasilkan, nggak ada salahnya coba yang berbayar. Karena kayak apa-apa kan bayar sekarang, apa yang nggak bayar gitu ya? Ya, betul. Apa yang nggak bayar sekarang? Semuanya bayar. Istilahnya mungkin bayar supaya lebih dapat prioritas. Iya, ya mancing tadi Om. Ibaratnya kita mancing gitu ya. Memancing. Mancing kan tetap harus ada modal gitu ya. Betul, ada umpan yang harus dikeluarkan ya. Iya, harus ada. Tapi kan kalau dapat kan ya bisa lumayan. Ya kan nggak rugi gitu loh daripada nggak dapat apa-apa gitu kan. Oke, berikutnya dari Bu Vivin. Yang cocok pakai Google Ads, apakah primary project atau secondary? Ya. Lagi-lagi ini harus diuji coba atau testing. Ya, harus trial dulu ya. Ya, harus trial. Jadi saya nggak bisa ngomong ini cocok, ini enggak. Tapi kalau pengalaman saya kan, saya jujur memasarkan perumahan primary yang secara tingkat kesulitan tinggi, primary. Jadi saya memasarkan produk perumahan yang belum ada, Om. Oke. Belum ada wujudnya. Inden ya. Ya. Cuma ada rumah contoh, masih berupa lahan kosong, saya tawarkan. Alhamdulillah banyak deal dari situ. Siap. Nah, jadi untuk Bu Vivin ya, mau pilih primary atau secondary, selama ada pencarian di Google, otomatis masih bisa kita iklankan. Mungkin lebih seperti itu ya. Ini kemudian dari Bu Vivin lagi nih. Dari Pak Faiz, luar biasa Pak Arif. Kemudian dari Bu Vivin lagi nih. Mas Faiz. Rekomendasi budget per day-nya berapa rupiah, Mas? Oke. Budget per day ya. Jadi kalau saran saya untuk pemula, saya kembalikan ke jenengan. Jenengan mampunya berapa. Jadi kalau
hanya mampu 50.000 ya 50.000 dulu. Nanti itu akan seiring waktu akan mental Om. Jadi lagi-lagi jangan sampai awal langsung besar, jangan. Saya dulu mulai awal 50.000. Terus kata kok banyak respon, ya saya naikkan. Kan peluang lebih banyak. Betul. Nah, itu nanti naluriah itu. Kalau sudah hasilnya bagus pasti dinaikkan. Jadi lagi saya kembalikan ke marketing atau advertiser untuk budgetnya berapa. Enak di Google ya wani piro gitu loh ya. Tapi minimalnya berapa sih Om kalau persyaratan dari Google itu? Ada nggak sih persyaratannya? Berapa rupiah atau misalnya berapa dolar gitu ya? Mungkin. Minim $1, mungkin Minim $1 15.000. udah bisa ya, berarti sekitar 14 ribuan ya. Iya. Tapi ya jangan berharap lebih gitu kalau cuma Ya, 15.000. betul. Ini iklan perumahan nilainya kan ratusan juta. Ya. Gitu. Oke, jadi untuk budget minimal mungkin 50.000 lah ya untuk produk properti nih, karena produk properti kan ketika kita dapat closingan juga nilainya lumayan, minimal jutaan lah. Seperti itu. Iya. Kemudian yang banyak Om, 10 juta ke ya, atas. siap, betul. Jadi worth it lah ya, maksudnya dengan apa yang kita keluarkan, masuknya juga sebanding ya. Sebanding gitu. Kemudian dari Bu Vivin lagi nih Om, spend 540.000 tadi, jumlah lead yang masuk berapa? Yang sudah masuk nih. Oke. Termasuk yang closing satu tadi ya. Ya, ini sekalian saya tunjukkan Om ya, biar enak. Siap, silakan Om. Oke, jadi ini study case langsung ya, jadi saya bedah langsung 540 hasilnya gimana. Jadi alhamdulillah closing 1 unit dan kalau dinilai 540 itu kembalinya 20 kali lipat. Dari yang sudah berkali-kali lipat ya. Kapan? Insya Allah besok saya baru dapatnya. Oke, saya tunjukkan bagaimana prosesnya. Kebetulan saya ada chatnya dan jadi biar sedikit. Nah, mungkin ini ada teman saya yang di satu perumahan dengan di sini. Nah, jadi sedikit saya buka bentar. Oke. Jadi gini, saya baru dapat chat hari Selasa jam 15.43. Waktu itu dia klik iklan saya. Tandanya apa? Dia mengetik mohon info rumah di alamat raya promo kemerdekaan. Jelas orang yang klik ini adalah orang yang baca iklan saya. Jelas. Karena memang setiap orang yang chat WA itu sudah saya tandai. Jadi kayak gini. Dia ternyata telepon karena nggak segera saya jawab. Kan selang hampir 15 menit Om. Terus saya kasih hot buyer nih, betul Pak. Iya betul Pak. Terus di sini, terus kemudian telepon lagi, nggak tak angkat lagi, belum tak angkat ya. Dia mulai chatting, harga segini, ya betul. Apa ada sudah jadi bangunannya? Saya jawab lagi, ya mumpung aslinya segini, saya jelaskan langsung ini. Kalau ambil bulan ini ya sudah ngomong ini. Bisa ditempati kapan? Apakah dua ini ready ya? Saya jelaskan lagi. Langkah sudah mulai gini, chatting biasa. Nah ini saya jelaskan semuanya. Saya pakai landing page. Setelah ini adalah tool-tool yang saya gunakan. Terus kemudian SHM ya, saya tunjukkan surat-suratnya juga. Yakin kan? Terus kemudian tanya-tanya kepo-kepo semuanya. Terus kemudian, nah ini, insya Allah besok saya lihat lokasi. Jadi nggak ada 1 jam dari chatting, dia nyatakan tertarik dan mau lihat lokasi. Artinya memang betul-betul ketemu buyer yang hot gitu loh, nggak kebanyakan ngomong, nggak kebanyakan tanya, sekali, 2 kali, 3 kali, sudah langsung survei lokasi. Besok pagi saya WA. Akhirnya hari Rabu survei.
survei. Alhamdulillah hari itu juga mau ITJ 500.000. Terus besoknya tanggal 12/8/21 jam 9.38 tanggal 9,5 juta. Alhamdulillah deal ya. Simple ya, gitu aja. Jadi saya butuh berapa ya, mungkin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sudah. Jadi gitu aja. Hari ini tadi sudah transfer 100 juta. Yes, mantap, mantap. Simple ya, kalau memang gitu, hot buyer itu nggak terlalu ya, lama kayaknya. Nggak lama. Itu bagi rezekinya bagi yang iklan. Kalau nggak iklan ya berarti kan peluang ke orang yang orang dicari gitu loh. Iya, Simple benar. itu. Gitu. Nah, itu tadi ya, Bu Vivin. Spend 540. Jumlah lead yang masuk berapa, Mas? Cuma 6 atau 7. 6 ya, dari US. Ya lumayan lah, 540, 6 lumayan berarti. gitu loh. Dan 1 closing ya. 1 closing, cash loh Om. Cash. Cash, Mantap, ya. mantap. Tadi pre-DP1 100 juta sudah masuk, tinggal nanti selesai bulan depan. Siap, siap. Untuk fee sudah bisa cair semua. Oke. Oke, next pertanyaan dari Pak Dori Suparjo. Apakah harus punya web terlebih dulu untuk ngiklan di Google Ads? Silakan, Oke. Om. Kalau ngiklan, memang syarat utama adalah harus punya website. Kalau nggak punya website, ya nggak bisa. Jadi langsung diarahkan WA nggak bisa. Ya, harus Pasti ada ditolak landing sama page-nya Google. dulu ya. Landing page dulu. Landing page dulu. Kalau landing page yang mudah ya Google My Business. Cuma kalau yang mau sedikit berkorban ya yang berbayar. Ya. Jadi, Prestis, maksudnya dengan iya. punya domain sendiri kan bisa ini lebih ngangkat, apalagi jualan kita properti nih. Jadi website itu aset kita Om. Jadi aset kita Betul. yang bisa aktif 24 jam. Jadi jujur kalau nggak punya website, eman. Ya. Karena Anda nggak bisa nangkap data. Ya ada. Nanti kalau orang yang masuk itu kan harusnya di-record gitu. Nah itu kan kalau punya website bisa. Kalau nggak punya website kan nggak bisa. Recordnya bagaimana? Gitu. Jadi masalah utama harus iklan, harus punya website. Ya. Oke, gitu ya Pak Dori Suparjo. Ya, jawabannya harus punya website untuk iklan di Google Ads. Kemudian dari Bu Susi yang berikutnya, biayanya berapa dan berapa lama iklan muncul? Oke. Untuk biaya lagi-lagi di sini nggak ada batasan. Mau kecil monggo, agak perbesar nggak monggo. Terus berapa lama iklan muncul? Biasanya untuk pengiklan baru itu kurang lebih 1 kali 24 jam. Sebenarnya nggak lama, mungkin kalau nggak melanggar mungkin 1 jam 2 jam sudah muncul. Ya. Jadi Sudah Google bisa pasti langsung ada, aktif kalau orang ya? nyari pasti ada. Iya, sudah bisa. Berarti sebenarnya simpel juga ya. Misalnya kita hari ini bikin setting, besok mau kita munculkan sudah bisa ya? Sudah bisa. Cuma yang agak ribet nanti kan ketika sudah jalan, ini bagus enggak, Ya. ini apa yang dilakukan, ya itu kan yang agak ribet kan di situ, Om. Ya. Kalau sekedar tayang sih gampang. Membaca datanya ya, Om ya? Membaca datanya, tapi nggak usah khawatir, kita ada namanya CS Google yang siap membantu. Jadi, siap. kalau bingung ya, silakan calling, nanti Google pasti ditelepon. Anda bisa curhat, Anda bisa konsultasi, performa iklan bagaimana, kok gini bagaimana, nanti akan dibantu, pasti dibantu. Wah, enak juga ya, bisa konsultasi. Asik, aku senengku di Google gini Om. Siap. CS itu fast respon. Fast respon dan sangat enak itu loh dihubungi. Beda dengan platform yang biru sebelah, itu kan kadang susah hubungi ya? sana agak itu nggak mudah. Chat berulang-ulang baru bisa menghubungi CS-nya. Nah, tapi kalau Google bisa, kalau jam kerja pasti bisa. Nanti akan dianalisa, oh kurang ini, gitu bisa. Siap. Oke, berikutnya dari Bu Vivin lagi nih, Om.
Satu kampanye ada 4 grup. Itu apakah tiap grup produk atau project yang sama atau berbeda-beda project? Oke, saya tunjukkan ya biar enak. Saya siapkan dulu yang ini. Biar enak, biar kebayang, saya screen share aja. Nah, jadi gini, kalau pola di iklan di Google, jadi gini, kenapa saya bagi 4? 1 boleh nggak? Ya boleh. Sebetulnya gini, kalau 4 ini tuh sebenarnya saya pengen nguji kira-kira performa terbaik yang mana. Ya, gitu aja saya. Ya, dari sini kan muncul kan ada grup 1, grup 2, 3, 4. Ternyata ini kalau saya abaikan yang 4 ya. 1, 2, 3. Ternyata paling banyak tayang adalah yang ini. Jadi yang paling bagus menurut saya adalah indikatornya adalah setelnya tinggi, tayangannya banyak, kliknya banyak. Maka adalah grup tanah 1. Pencarian tanah di Malang sangat banyak loh ya. Saya pasang kata kunci ini. Dari sini kan datanya muncul semua. Sangat detail banget. Ya, ini kata kunci di grup 1. Kemudian di grup ini maka ada iklan ya. Saya bandingkan, saya buat 3 iklan mana yang paling bagus, ternyata paling bagus adalah yang ini. Nomor 1. Indikasi apa? Jumlah klik paling banyak. 96. Jadi ini sebenarnya tetap satu proyek, Bu ya, satu proyek. Cuma saya pengen membandingkan performa terbaik. Ini sama dengan di iklan Facebook, maka di sini ada namanya adset namanya kalau di Facebook ya. Kalau ini kan namanya grup iklan. Grup iklan. Paling banyak 5 biasanya ini. Kalau saya biasanya 3 sampai 4 gitu aja, mana yang paling bagus. Jadi gitu aja. Siap. Mungkin tiap project lebih dibikin satu kampanye ya Om ya, bukan satu grup iklan. Ya, jadi campur lebih biar enak gitu kita kali ya. analisanya enak gitu ya. Analisanya enak. Oke, berikutnya dari Pak Maki Daru Cahyo nih. Apa boleh kita pakai landing page dari developer perumahan? Karena di Malang banyak perumahan yang dalam proses penjualan. Oke. Ya sebetulnya boleh-boleh aja. Kalau ya tergantung kalau jenengan tim marketing in-house-nya dalamnya ya pakai yang perumahan. Tapi kalau Anda freelance ya jangan, Anda harus punya sendiri, itu kan aset sendiri gitu ya. Mungkin lagi, selama ada kontak kita di dalam websitenya nggak apa-apa kali ya, di dalam landing page. Tapi kalau landing page-nya ke kontak yang lain, misalnya ke kontak kantor, ya jangan. Karena jangan. Jadi kita kalau yang ngeluarin kantor budget iklan, nanti yang nangkep orang kantor. Orang kantor. Jadi selama itu ngarah ke kita nggak masalah. Oke, berikutnya nih ada dari Pak Tio Rohman. Kalau rumah kafling 2 unit gitu, apa bisa ya Pak pakai Google Ads? Bisa. Kebetulan itu kan saya meromokan satu kafling, satu rumah. Saya bedakan grup 1, 2 kafling, grup 3, 4 rumah. Kan sudah beda. Jadi orang kalau ngetik rumah, nanti munculnya ya rumah. Kalau kafling ya kafling. Jangan sampai orang ngetik rumah munculnya kafling. Masuknya bingung, ke kan? kafling ya. Ya, atau ngetik kafling munculnya rumah. Itu nggak relevan namanya. Jadi orang cari soto munculnya rawon. Kan nggak cocok walaupun sama-sama makanan itu loh. Ya, dan lebih enak kalau misalnya jumlah kaflingnya cuma ada 2 unit, kemudian habis, ya udah kita bisa iklan project yang lain lagi kan. Project yang lain lagi. Gitu. Oke, sebentar Om. Ini sepertinya ada
muridnya Om Arif nih yang mau kasih testimoni. Mungkin bisa Om Amud dulu ya. Om Amud, halo, masih standby dengan kita? Om Amud ini juga salah satu pelaku properti di Kota Malang. Ya. Di dulu Om. Nah, ini dia. Hai. Silakan Om. Halo Mahmud. Halo, halo. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Lagi nggak sehat ini lo, infusnya lo nih Loh. atas ini. Oh, itu ces-cesan Om. Itu Ces-cesan. ces-cesan Om. Biasanya kan gitu kan, kita ngandel-ngandel kabel gitu kan. Nah, biar kelihatan kayak ada Sehat, infusi. Om. Gitu. Sudah divaksin kok. Hah? Sudah Habis vaksin tambah sehat. lemes ya. Batuknya belum selesai batuknya. Ini tinggal nunggu batuk itu ini. Oke. Oke Om, mungkin bisa kasih apa ya? Pengalaman sih Om, mungkin bisa cerita sedikit Ya. pengalamannya Om Amud selama Kalau- berguru ke Om Arif nih ceritanya. Gimana ceritanya? Ya, saya muridnya Om Arif dulu di workshop digital Partner kita marketing. sebenarnya. Saya Bukan murid. P2. Saya aslinya muridnya dulu, cuma Om Arif itu nggak ngakoni saya murid kadang-kadang itu. Saya aslinya Menyamar murid muridnya. Jadi di kelas di Fafa Hotel kok dulu, saya masih ingat kok ada fotonya kok. Jadi peserta ya Om ya? Menyamar Saya itu Om pesertanya. Amud. Jadi diajari Google, terus habis itu saya lama nggak praktek langsung sama Om Arif. Beberapa bulan kemudian gabung sama timnya Om Arif, habis diajari, sekarang langsung dipraktekkan sekalian, jadi dibimbing terus. Wis. Alhamdulillah, ya langsung enak lah, pokoknya dibimbing, ada salahnya langsung dibenerin. Ini kurang ini Om, kurang ini, masalahnya dikatakan websitenya, pasti website saya kan agak lambat. Om Arif pakai Perdu, saya pakai WordPress. Biasa, pakai murahan aja lah dulu pas itu. Tapi sekarang udah lancar lah. Saya pakai tambahan-tambahan yang premium lah. Pluginnya ditambahin ya Om ya. Itu ya. Lumayan lah, alhamdulillah berhasil closing juga. Tahun ini memang pandemi ini memang lihat Om Arif ngerem, saya ikut tak pateni juga Om. Padahal seharusnya kesempatan ya. Lek gurune misalnya lagi di stop, muridnya langsung maju semua. Enggak gitu ya? Enggak. Karena kalau soalnya gurunya pandemi ngerem ya, itu, kondisinya yang memang mengharuskan. kalau gurunya ngerem itu pasti ada alasan. Pasti ada alasan. Alasannya pasti nggak enak. Jadi mending ngikut ya. Siap, gitu. siap. Minggu lalu kita pertemuan sempat protes juga. Om, saldoku nganggur di Google Om. Gitu. Siap. Ya, Om, kalau boleh cerita ya. pengalaman closingnya nih Om. Hasil belajar Google Ads itu sampai berapa sih? Pengalaman kalau itu rupiah saya khawatir nanti ada komen gantengnya gitu dari DJP nanti. Tak lihat ya ada orang lagi musim ada orang DJP ini. Aman Om, aman di sini aman. Aman Om. Oke, yuk. Monggo Om, mungkin bisa cerita atau berapa unit lah closingnya kalau nggak mau nominalnya. Kalau satu bulan satu dapat lah. Oke, 1 bulan 1 ya minimal ya dari Google Ads minimal ya. itu. Oke, siap. Jadi cuma kalau nggak ngiklan ya di bulan ini nggak ngiklan ya yang ya stop dulu ya. Ya ada peluang closing Om. Tapi gini, alhamdulillah ilmunya itu juga nggak hanya berlaku buat di properti aja Om. Oke, siap. Saya ada juga interior. Nah, interior ini masih lumayan saya. Jadi bulan lalu kebetulan ada masalah kena ini kan, kena virus lah di website saya, akhirnya hancur semua. Nggak ada closing kan, nggak ada gini, kena virus tak hapus semua.
Karena saya ada ilmu dari Mas Taharif itu, saya betulin dulu, oke, berhasil, dan ternyata ya sekarang berdul terus. Arsiteknya sampai pusing. Tiap hari desain, kok belum selesai. Kemarin ada sempat protes usernya juga. Pak, kok lama? 5 hari kok belum jadi? Bu, 5 hari belum jadi, satu orang itu kalau 1 hari belum tentu selesai loh Bu gambarnya. Padahal ini yang antri ini sudah Sudah banyak yang ngantri. Dan kebetulan nggak ada yang kecil. Nah, itu Mantap. enaknya lagi bukan orang yang suka nawar-nawar. Nah, itu enaknya di Google. Berarti jadi orang sudah di Google itu lebih banyak pembeli yang memang mereka benar-benar niat mau beli ya dengan produk kita ya. Yes, betul. Oke. Enaknya gitu. Siap. Karena memang ya cari pembelinya. Iya benar. Orang butuh ya yang nyari ya. Orang butuh ya. Betul. Di Google banyak kok pilihannya juga. Kita mau cari orang yang nggak butuh juga bisa. untuk sekedar branding ya, awareness. Ya benar. Biasanya untuk branding. Bisa. Banyak Google banyak pilihannya. Enak pokoknya. Siap. Oke, terima kasih Om Amut. Oke, makasih. Oke, ini kita lanjut pertanyaan lagi dari Pak Alim nih. Ada pertanyaan di Google Ads, apa ada compare atau perbandingan hasil iklan, contoh harga, lokasi dan lain-lain dengan iklan dari pihak lain? Nah, ini tadi sebenarnya sudah dijawab ya langsung sama Om Arif tadi ya, sempat ditunjukkan. Mungkin bisa ditunjukkan lagi Om untuk perbandingan dengan website pesaingnya. Oke, jadi gini, kalau di Google itu kan kita bisa lihat contoh yang ini ya, promo ini kira-kira web pesaing itu siapa aja itu kan kita bisa lihat di sini. Ini aja kita bisa. Di sini kelihatan nggak ya? Ada saya bersaing langsung dengan rumah.com. Jadi iklan saya itu saingannya bukan dengan advertiser dalam rumah.com, tapi langsung rumah.com-nya sendiri. Nah, jadi memang langsung ngadepi raksasa misalnya. Ada Brighton, ada ini kompetitornya. Cuma untuk melihat harga sana sini ya cuma kita melihat ini aja, ada data pangsa tayangan, ya persentasenya ya. Itu aja persentase. Dan memang ketika saya lihat memang sering nongol gitu iklan saya sudah. Kan kita bisa melihat, mengintip lah istilah, mana aja. Jadi ada iklan-iklan yang sering tampil. Gantian ya ini. Cuma yang seringan ini antara ini sampai sini aja. Ya, Adina ya, Adina Brighton. Iya ini. Itu yang biasanya muncul. Tergantung persentasenya besar enggak itu. Kalau yang bawah-bawah ini kan kurang begitu. Misal gini Om, posisi kita masih di bawah pesaing, terus kita mau ningkatin supaya kita posisinya jadi di atas pesaing, itu kira-kira bisa nggak ya? Oh ya, bisa. Jadi gini, makanya tadi tak bilang bahwa kalau di Google itu ada skor ya, namanya skor kualitas. Ini kan jujur iklan saya baru muncul, baru jalan kan, jadi masih perlu banyak perbaikan. Nah, di sini kan ada skor kualitas nih ya. Tadi tak bilang untuk mengalahkan mereka ini harus bagus. Harus lebih tinggi ya berarti ya. Iya. Ininya kalau bisa ya, ini kan baru 6 ya. Ini kemarin 5, 4 jelek, alhamdulillah sudah mulai naik gitu. Ini kalau bisa ya 7, 8, 9/10. Relevansinya gimana? Ada data semua di sini. Harus pinter baca. Rata-rata, ini masih di bawah rata-rata, ini masih saya optimalkan terus. Tapi iklan saya yang satunya ini semuanya sudah di atas rata-rata. Yang pertama yang sudah lama. Ini kan baru jalan memang gini. Ya. Masih belum begitu bagus lah. Ini tadi status baru berubah dari valid, sebelumnya kan masih mempelajari. Jadi memang untuk pengalaman atau mungkin lamanya iklan jalan itu sangat berpengaruh. Gitu, Om.
Oke, jadi itu. Jadi perbandingannya langsung dengan website pesaing, gitu ya. Berikutnya ada dari Bu Vivin lagi nih. Bidnya dipasang berapa rupiah ya? Untuk bidnya ya tergantung sih. Kalau kebetulan kalau iklan Google kan ada namanya maksimal CPC ya. Kalau tadi saya nggak batasi, saya pakai gunakan bidding maksimalkan konversi. Jadi itu Google akan mencarikan, saya nggak batasi sih. Kalau batasi itu nanti akan sempit, nggak bisa bersaing gitu. Jadi kalau mau total tarung ya wes ayo saya siap lah. Lawannya apapun ayo aja. Tapi kalau Anda nggak mau mahal-mahal ya gampang. Dibatasin ya. CPC-nya itu iya, misalkan yang klik cuma hanya Rp1.000, saya jamin ngirit. Tapi ya gitu, yang mengunjungi website juga jadi lebih sedikit ya. Jadi semua tergantung dari Anda, advertisernya bagaimana. Oke, ini juga masih tentang bidding ya dari Pak Van ini tadi ya. Biasanya bidnya dibatasi atau otomatis? Ya itu tadi juga termasuk jawabannya Pak ya. Ya, pilihan sih mau dibatasi atau otomatis. Ya. Oke, berikutnya dari Pak Faiz nih. Kayaknya timnya Om Arif ya, atau muridnya ini kayaknya. Kalau kita udah punya data, ya. Mas Faiz ini dulu kerja dengan saya. Oh, lama kayaknya. Siap. Tahun 2013. Kalau kita sudah punya data visitor AdWords, terus kita konversi pakai YouTube Ads atau GDN, bagus nggak Pak? Oke, Mas Faiz ini sebetulnya senior ini juga, Om. Ya, silakan Om. Kebetulan kita dulu pernah kerja bareng, terus dia akhirnya menekuni bidang digital marketing. Kalau kita udah punya data visitor AdWords, terus kita konversi pakai YouTube dan GDN, bagus nggak? Jadi bagus enggaknya memang harus dicoba Mas Faiz. Jadi data, lagi-lagi kan data ya. Jadi ketika ngiklan itu kan kita data. Itu data mau diapakan? Kalau saya biasanya YouTube maupun GDN, ya tak buat itu. Terutama untuk remarketing. Itu bagus banget menurut saya. Contoh ya, kalau tadi kan saya kalau search kadang-kadang saya 200-300 ribu sehari habis Om. Tapi kalau di GDN dengan saya batasi misalkan audiennya adalah data visitor saya, itu murah. Data visitor apa? Orang yang telah misalkan scroll 50% website saya. Itu murah banget. Murah banget. Oh, berarti untuk sejauh mana orang melihat website itu juga bisa kita tangkap datanya ya Om ya? Bisa. Jadi misalnya baru buka terus udah left, udah close ya, websitenya bisa kita ini juga ya. Jadi nanti kita nembak orang-orang yang 25% baru separuh keluar itu bisa. Atau mungkin kita nembak orang yang sudah full 100% ya, sudah lihat sampai website. ujung landing page kita misalnya ya. Iya, bisa. Siap. Kenapa kok nggak chat WA? Ya, makanya kita push terus biar mau chat WA. Mantap. Google Ads ini benar-benar keren sih kalau menurut saya. Iya, kalau bagi yang tahu ya keren ini. Harus belajar ilmunya ini. Oke, gitu ya Pak Faiz. Jadi data yang sudah masuk ya memang harus kita remarketing ya bahasanya kalau di Google Ads ya. Harus kita bayangin terus sampai mereka benar-benar beli produk kita akhirnya. Oke, dari Bu Vivin lagi nih, remarketing di Google Ads caranya gimana? Nah, ini nanti teknis itu nanti bisa kita pelajari di kelasnya. Nah, sekedar info singkat dulu nih. Insya Allah nanti tanggal 16, 18, 20 ya, kita akan ada kelas Google Ads untuk properti. Senin besok ya Om ya, kita mulai kelasnya ya. Ya, siap. Mau diinfokan dulu Om. Oke, sebentar ini
Saya share screen dulu ya, teman-teman, untuk infonya. Ya, insya Allah nanti di tanggal 16, 18, 20 bagi teman-teman yang berminat untuk ikut mendalami lebih dalam lagi untuk materi Google Ads ini, kita akan adakan kelasnya. Nah, nanti ini tagline kita, tingkatkan omset penjualan properti Anda dengan strategi digital marketing yang mudah, efektif, dan efisien. Apakah itu? Yaitu Google Ads. Nah, di sini nanti kita akan banyak belajar. Jadi kita akan belajar dari awal banget bagi yang belum pernah kenal dengan Google Ads. Kita akan belajar dari basic. Pertama, apa itu Google Ads, kemudian hal-hal penting apa aja yang harus kita miliki sebelum kita beriklan di Google Ads. Kemudian ada juga mindset-nya untuk beriklan di Google Ads seperti apa. Nah, ketika mindset-nya sudah benar, kita sudah bisa, baru kita mulai mempelajari, kita mulai meriset kata kunci apa aja sih yang cocok, yang pas untuk mentarget calon customer-nya. Nah, setelah itu nanti kita mulai belajar beriklan di Google Ads. Kita mulai bikin kampanye iklannya, kita bikin semuanya tentang beriklan di Google Ads di situ. Nah, nanti setelah sudah bisa beriklan, teman-teman juga akan kita ajarkan cara membaca data-data grafik yang seperti ditampilkan di Om Arif tadi ya. Ada banyak grafik, ada banyak data yang harus kita pelajari. Nah, kalau hanya membuat iklan, saya rasa semua orang bisa melakukannya, termasuk mempelajarinya mungkin dari YouTube seperti itu ya. Tapi ketika nanti kita butuh untuk menganalisa datanya, nah ini kita perlu ilmunya lebih lanjut, lebih detail. Nah, di sini nanti Om Arif akan menjelaskan lebih terperinci gimana sih cara membaca data itu. Nah, kemudian nanti kita juga selain untuk yang di Google Search, kita juga akan mempelajari apa itu GDN, Google Display-nya juga, dan termasuk untuk video network-nya juga ya Om ya, nanti kita akan pelajari. Jadi benar-benar all in, mulai dari awal sampai teman-teman bisa mempraktekkan ilmunya, bisa membaca data-datanya, dan yang pasti akan ada konsultasi secara lifetime dari Om Arif bagi teman-teman yang sudah mengikuti kelas ini. Nah, ini beberapa alumni ya, termasuk di sini ada Mbak Nanung. Mungkin Mbak Nanung nanti bisa bercerita pengalaman beliau bisa dapat penghasilan 250 juta setahun ya dari jualan properti. Oke, nah ini insya Allah kelas kita akan dimentori langsung oleh Om Arif. Di Om Arif ini selain punya agensi marketing properti ya Om ya, juga sudah terdaftar sebagai Google Certified Partner. Mungkin bisa dijelasin sekilas Om, Google Certified Partner itu seperti apa sih? Jadi ini lisensi dari Google biasanya untuk agensi atau advertiser yang punya kapasitas dalam mengelola iklan. Itu langsung resmi dari Google. Oh, berarti benar-benar dari Google ya, maksudnya resmi ya, dari Google-nya langsung. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir di sini kita belajarnya benar-benar ada teorinya, prakteknya juga seperti itu, jadi lengkap. Nah, ini cocok banget buat teman-teman marketing, freelance ya khususnya. Kemudian ada developer properti, pasti butuh ilmu ini karena ya itu tadi, selain mungkin yang dibantu oleh freelance, dia juga bisa mengiklankan sendiri. Kemudian termasuk untuk agensi properti juga butuh ilmu ini. Termasuk untuk entrepreneur. Jadi secara general, Google Ads ini nggak hanya bisa untuk properti, tapi tadi seperti kata Om Amud ya, maaf,
Om Amut menjelaskan untuk interior juga bisa dipakai. Bahkan mungkin Om Arif ini pernah untuk online shop ya Om ya. Online shop, tapi Cuma ya hasilnya memang nggak gitu. sebagus properti. Memang ya itu tadi ada harga ada rupa, mungkin seperti itu ya. Kalau kita mau dapat yang gede ya mungkin cocoknya pakai untuk jualan properti seperti itu. Berarti memang luar biasa. Nah ini keuntungan apa aja sih yang bisa didapat ketika teman-teman bergabung di kelas Google Ads for Property ini? Yang pertama teman-teman yaitu tadi seperti yang saya bilang bisa belajar langsung dari Om Arif yang merupakan trainer berlisensi Google. Kemudian Om Arif juga seorang praktisi ya Om ya di dunia properti Ya, praktisi. selama kurang lebih 5 tahunan ya Om ya, 5-6 tahun ya. Kemudian kita juga ada free konsultasi lifetime setelah kelasnya berakhir. Jadi teman-teman kemarin yang di batch sebelumnya itu ada beberapa yang baru praktek setelah kelasnya selesai malahan ya Om ya. Ya. Jadi teman-teman belajar dulu, kemudian setelah kelas selesai mungkin baru mempraktekkan ilmunya. Ya. Nah kemudian yang terakhir di sini bisa ada kesempatan bergabung dengan komunitas positif. Jadi di dalam grup belajar ini kita sama-sama saling support. Misalnya yang sedang nggak beriklan karena budgetnya habis, mungkin nanti bisa disupport teman-teman lainnya seperti itu. Nah ini testimoni lagi, ini Om Fahmi Firdaus ya, ini developer juga ya kalau nggak salah Om ya. Ya, ya. Fahmi ini ya. Developer juga. Kemudian ini Mbak Nanung, ada juga ini dari Madura ya ini Om kalau nggak salah ya. Pak siapa ini? Lupa saya. Nah ini benefit tambahan, ada free konsultasi dan juga ada nanti kita ada grup WA premium member ya. Jadi teman-teman tetap bisa konsultasi setelah kelasnya berakhir. Nah ini untuk investasinya khusus harga pre-launch kali ini kita launch di angka 799.000 dari harga normalnya 1,9 jutaan. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengikuti kelas bisa menghubungi affiliate pengundang Anda atau mungkin nanti bisa cek di grup masing-masing ya. Biasanya ada pengundangnya. Nah, nanti pengundangnya yang akan menyampaikan informasi detailnya. Nah, nanti silakan gunakan kode yang diberikan dari affiliate pengundangnya teman-teman ya. Nah, kelas Google Ads ini akan kita langsungkan di tanggal 16, 18, dan 20 Agustus. Oke, mungkin itu dulu informasi sekilasnya. Maaf. Kita lanjut ke pertanyaan dulu. Maaf. Ini ada beberapa pertanyaan. Sebentar Om, tak minum dulu Om. Ya. Oke, sampai mana ya tadi? Maaf. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Pak Fen. Garis besar melakukan remarketing seperti apa? Mungkin flowchart-nya Om kalau ada ya. Atau ceritanya seperti apa sih? Cara remarketing itu apa sih? Mungkin yang belum paham ya. Oke. Jadi sekilas remarketing adalah orang yang berkunjung ke website itu kan kalau dari sistem itu kan ditangkap ya. Dari situ kan nanti ada data yang tersimpan. Nah, kemudian itu fungsi apa? Nanti ketika mau iklan lagi, audiens, jadi pemilihannya itu diambil dari orang yang telah berkunjung. Kalau belum punya data, pasti secara umum acak.
Tapi kalau sudah punya data, nanti kita fokus ke orang-orang yang telah nempel di website kita itu. Siap. Jadi kayak gitu. melakukan Biasanya promosi kayak ke orang-orang yang sudah pernah berkunjung ke website kita ya. Oke, siap. Mbak Nanung masih hadir kah? Mungkin bisa cerita sedikit tentang pengalamannya dapat 250 juta ya. Mbak Nanung, halo? Masih hadir kah? Mbak Nanung? Ketiduran mungkin. Halo. Oh, ini sudah. Oke. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak, mungkin bisa cerita pengalamannya Mbak, dapat 250 juta. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Nunu sama suhu saya. Untuk pengalaman saya pribadi sih, saya masuk di dunia properti itu tahun 2017. Itu belum pakai Google Ads ya, itu dulu masih awal-awal sih. Itu cuman closing 1 unit itu 1 tahun. Habis itu di 2018 juga masih belum Google Ads ya itu emang. Itu juga masih minim. Itu masih pakai marketplace, masih Facebook, OLX. Itu mungkin cuma 2 unit. Sama di 2011 pun juga 2019 juga sama, nggak terlalu banyak juga, itu masih pakai metode ya marketplace yang gratisan lah dulu itu, sama OLX ya. OLX itu sudah pakai prabayar, cuman hasilnya sih nggak terlalu bagus juga ya. Terus baru di 2020 sampai 2021 ini suhu saya mengasih pelajaran yang beda dari yang sebelum-sebelumnya ya, dengan hasil yang luar biasa. Alhamdulillah kita pakai Google Ads itu mulai 2020 sampai 2021 dan alhamdulillah hasilnya bisa closing di 25 unit di 2020. Ya. Itu full semuanya pakai Google Ads. Jadi lonjakannya antara kita pakai marketplace biasa sama dengan pakai yang Google Ads itu perbedaannya tuh sangat jauh. Bener-bener bisa dirasain lah, yang dimana kita cuma pakai marketplace yang gratisan, Facebook, kemudian pakai OLX juga lumayan sih sebenarnya, cuman enggak mungkin kurang memuaskan ya kalau menurut saya. Karena sudah merasakan hasilnya di Google Ads ini dan benar-benar luar biasa sekali hasilnya. Bisa di 25 unit itu pencapaian yang di luar ini. Di luar ekspektasi ya. Di luar terbaik lah intinya, di luar ekspektasi kita lah sebenarnya. Nah, dari situ sampai sekarang ya alhamdulillah kita masih coba terus pakai Google Ads. Itu sih pengalaman saya di situ. Jadi kalau dibandingkan dengan marketplace, dengan yang OLX dan lain-lain, itu sih sangat jauh berbeda, dan hasilnya nanti mungkin teman-teman kalau sudah mulai coba dan belajar pasti juga akan merasakan hal yang sama. Semoga nanti juga sukses di Google Ads, bisa mencoba pelan-pelan ya. Insya Allah pasti hasilnya juga memuaskan. Tergantung suhunya juga ini, suhunya mungkin akan mentori. Itu aja sih pengalaman saya selama memakai Google Ads. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap ya, dari yang cuma closingnya 1 unit per tahun, kemudian jadi 1 unit. Kemudian iklan pakai Google Ads langsung jadi 25 unit ya totalnya. Mantap. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, mungkin kita batasin, saya pilih 3 pertanyaan terakhir ya Om ya, karena sudah malam juga. Ya, 3 terakhir sudah malam. Oke. Ini pertama dari PT Investa Karya Realty. Menurut pengalaman Om, 1 bulan sampai berapa bayarnya dengan target 1 bulan sold 1 unit?
Targetnya kecil ya berarti ya, sold 1 1 unit unit per ya. bulan. Jadi lagi-lagi gini, ini masalah rezeki ya. Jadi kalau rezeki kan serahkan di atas. Jadi tugas kita berikhtiar. Ya macam-macam. Contoh ya saya tadi alhamdulillah 1 minggu sudah closing. Kadang sampai sebulan ya belum closing ya pernah, 3 minggu belum. Jadi kayak gitu sebenarnya kalau kita bergerak di Google Traffic adalah siapin mentalnya. Siap rugi, siap untung. Tapi saya yakin, terutama keyakinan. Saya yakin kalau pakai ini banyak untungnya daripada ruginya. Artinya kita harus berani mencoba untuk melakukan try and error. Hasilnya serahkan sama yang di atas. Udah gitu aja. Oke, berarti ini ya. Kalau misalnya ini Om, pertanyaannya tadi minimal misalnya kita punya budget nih 5 juta untuk sebulan. Kira-kira bisa dapat berapa kontak masuk sih dengan budget 5 juta itu misalnya? Mungkin pertanyaannya dirubah seperti itu kali ya. Oh ya. Lagi-lagi berapa itu kalau sudah dicoba Om. Google sendiri nggak bisa prediksi kalau belum pernah mencoba. Artinya ketika sudah mencoba, nanti ada data yang dibaca oleh Google, sehingga bisa memprediksi kira-kira 5 juta itu dapat konversi berapa bisa. Tapi kalau belum dicoba, ya belum bisa. Saya cuma ngira-ngira, tapi yang lebih tepat itu adalah ya nanti Google ada mesin mengukurnya, kira-kira 5 juta, misalkan dapat 50 data kontak. Oke, siap. Enggak, gitu. Oke, 2 pertanyaan lagi nih saya pilih ya. Ya. Bentar. Ini dari Ava Fajar. Keren, matur nuwun ilmunya Mas Arief. Sepengalamannya Mas. Oke, sama-sama. Tester iklan biasanya budget berapa dan jalan berapa lama iklannya untuk tester? Mungkin trial tadi ya yang dimaksud ya. Ya, kalau tester pemula ya. Pemula yang bisa baru mau iklan, nah di sini ujiannya bagi pemula gini, kadang-kadang sudah bisa 1 juta belum closing, 2 juta belum, ya ini ujiannya gitu loh. Ya tetap lanjutkan aja, karena lagi-lagi sebenarnya itu kan mesin masih learning ya, mempelajari, mencari orang-orang yang betul-betul minat, orang-orang yang cocok terhadap produk Anda itu kan butuh waktu gitu loh. Namanya mesin learning gitu. Beda kalau misalkan sudah iklan jalan lama, di situ nanti mestinya makin pinter gitu loh. Makin pinter mencarikan orang-orang yang tepat. Siap. Biasanya kalau learning itu berapa lama sih Om? Ya 7 hari Om. Biasanya 7 harian ya? 7 hari. Iya. Baru kita bisa dapat data yang lebih valid ya setelah 7 hari itu ya? Iya valid. Kalau belum itu biasanya masih ya Google itu masih mencari pola gitu. Mana yang terbaik. Oke, siap. Oke, pertanyaan terakhir nih. Oke, ini ada kelas training nanti jam berapa? Untuk kelasnya nanti biasanya kita malam ya Om ya. Sekitar pukul 19.30 lah. 19.30 sampai nanti biasanya pukul 22. Selama 3 hari ya kita kelasnya. Oke, berikutnya terakhir nih. Ada rekamannya? Ada. Insya Allah nanti video rekamannya akan kita bagi juga. Terakhir dari Mas Ava Fajar lagi nih. Pengalaman Mas Arief di Google Ads, jualan properti harga berapa? Monggo. Saya kemarin alhamdulillah sama Mbak Nunung sama Pak Amut itu kan satu tim gitu. Jadi kita waktu itu kan memperbuatkan perumahan dan itu harganya kurang lebih 500 jutaan ke atas. Gitu aja kan, pertanyaan gitu ya, harga berapa. Terus yang barusan yang closing tadi harga 200 jutaan. 200 jutaan. Ya sebenarnya harga itu juga relatif ya, maksudnya
kita mau main harga mahal, maksudnya yang di atas 1M mungkin bisa juga, harga 100 Bisa. jutaan mungkin juga bisa. Nanti mungkin tergantung lead yang akan masuk ya. Mungkin lead yang di range harga 100 jutaan akan lebih banyak dibandingkan dengan orang yang masuk ke kontak kita di range harga 1M ke atas. Nah, tapi mungkin yang akan menariknya itu justru data yang masuk bisa dipastikan valid ya Om. Maksudnya mereka benar-benar orang yang sedang mencari rumah yang kita jual. Jadi keuntungannya mungkin keuntungan ketika kita beriklan di Google ya Om ya. Jadi datanya benar-benar data yang orang benar-benar butuh dengan produk yang kita jual ya. Oke, saya rasa cukup ya. Nanti apabila teman-teman ingin ikut kelasnya, silakan mendaftar lewat affiliate pengundangnya atau di grup pengundangnya ya. Insya Allah setelah ini akan disebarkan untuk link pendaftarannya. Nah, Om, mungkin sebelum kita akhiri nih, Om, mungkin ada closing statement-nya dari Om Arif. Kenapa sih kok harus belajar Google Ads ini, Om? Yang pasti gini, sebagai marketing itu kita harus punya atau menemukan pola jualan yang lebih cepat, lebih banyak, dan lebih powerful. Sepengalaman saya, alhamdulillah, dan juga Mbak Nanung juga pernah, jujur, dan Pak Ahmad juga, bahwa Google Ads menurut saya sangat bagus untuk penjualan properti. Jujur, selama 5 tahun saya di properti, ya 2 tahun ini saya betul-betul menemukan pola, gini loh cara jualan tuh pakai ini. Dan alhamdulillah saya masih tetap bertahan. So, bagi yang mungkin masih merasa eman mengeluarkan uang, tapi perlu diketahui bahwa keluar uang dikit untuk hasil yang lebih banyak itu sangat menguntungkan daripada nggak keluar uang dan nggak dapat apa-apa. Nggak closing sama sekali. Nggak closing sama sekali gitu ya. Gitu. Itu aja Om. Oke, siap. Terima kasih Om Arif, terima kasih teman-teman semua ya yang sudah hadir malam hari ini. Ya. Saya mohon maaf apabila selama sesi malam hari ini ada kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari yang di atas. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.